Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution secara tidak terduga bertemu dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di sebuah restoran di Jakarta. Pertemuan yang berlangsung singkat itu menunjukkan interaksi santai, namun keduanya tidak terlibat dalam diskusi panjang. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution tiba di lokasi beriringan dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Keduanya berjalan mendekati dan menyapa Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang dikenal Mualem. Mengetahui kehadiran Bobi, Mualem pun langsung berdiri dan bersalaman. Meski Bobi dan Mualem bertemu, namun keduanya tidak terlibat dalam pembicaraan panjang dan langsung meninggalkan restoran setelah pertemuan singkat. Sebelumnya, hubungan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh kembali tegang pasca beredar video razia truk yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Aceh dan Sumatera Utara sempat bersengketa terkait kepemilikan 4 pulau. Dalam kasus ini, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan 4 pulau yang ditetapkan Kemendagri masuk wilayah Sumatera Utara masuk dalam kewenangan Aceh. Ia mengaku memiliki sejumlah bukti atas klaimnya tersebut. 4 pulau yang menjadi rebutan antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Sementara pada April 2025, melalui keputusan Kementerian Dalam Negeri, 4 pulau yang menjadi rebutan dinyatakan masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat di Istana Kepresidenan Jakarta. Pejabat baru yang dilantik akan menempati posisi Wamendagri, Wamenkes, Kepala BP BUMN, dan Duta Besar. Mengucapkan sumpah. Pelantikan sejumlah pejabat hingga duta besar berlangsung hikmat di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto melantik Ahmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan, Doni Oskaria sebagai Kepala BP BUMN. Selain itu, Presiden juga melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua serta Duta Besar Indonesia untuk beberapa negara. Kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan. Jadi hari ini Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mengangkat Bapak Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, yang ini artinya ada penambahan 1 wamen di Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena kita semua tahu, ya, negara kita sangat besar, 514 kabupaten, 38 provinsi, tentunya dalam rangka pembinaan dan memastikan pembangunan di setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat 1 Wakil Menteri Dalam Negeri. Kemudian yang kedua, untuk Wakil Menteri Kesehatan sama, karena begitu besar dan begitu berat tugas di Kementerian Kesehatan, termasuk juga untuk membantu memastikan beberapa masalah yang terjadi di Badan Gizi Nasional, maka Presiden memutuskan. Pemirsa, anggaran negara yang boncos bakal dirasakan langsung oleh masyarakat. Di Jakarta, tarif Transjakarta berpotensi naik gara-gara anggaran yang biasa dipakai untuk subsidi angkutan umum disunat pemerintah pusat. Tarif Transjakarta 3.500 terancam naik gara-gara anggaran Pemprov Jakarta yang disunat pemerintah pusat.
APBD Jakarta 2026 yang semula diketok 95 triliun anjlok jadi 79 triliun akibat dana bagi hasil yang dipangkas besar-besaran sampai 15 triliun rupiah. Dana bagi hasil adalah dana dari pemerintah pusat yang rutin diberikan ke daerah untuk pembiayaan layanan publik. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut DBH yang dipangkas membuatnya harus mengkaji ulang subsidi angkutan. Subsidi transportasi kita kan besar sekali. Karena sekarang mau kemana aja kan bayar aja 3.500. Ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contoh. Selama ini masyarakat menikmati tarif Transjakarta 3.500 karena disubsidi 10.000 hingga 15.000 oleh Pemprov Jakarta. Kalau subsidi dikurangi, tarif Transjakarta pun bisa naik. Saat ini tuh pendapatan lagi susah banget. Jadi kalau misalkan pemerintah memberikan subsidi kepada kita, itu lebih memudahkan kita. 3.500 itu sudah lama ya. Tapi begitu sekarang mau dinaikkan ke 18.000 itu sangat memberatkan sekali. Dari 3.500 jadi 5.000 ya itu oke aja nggak apa-apa sebenarnya ya kan. Tak hanya Jakarta, ratusan provinsi dan kabupaten juga kena imbas pemangkasan dana pusat ke daerah. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa bahkan digeruduk 18 gubernur yang ramai-ramai menolak pemangkasan dana dari pusat ke daerah. Supaya tidak anggaran kita dia, karena itu beban semua di provinsi dia dalam 20%. Dengan perencanaan transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur jalan jembatan itu menjadi berkurang. Sehingga kita minta untuk, tadi yang katakan Pak Gub Aceh, untuk jangan ada pemotongan. Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi yang terbaik bagaimana sehingga membuat ekonomi di daerah tetap jalan dan stabil. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ketahuan colek-colek CEO Danantara, Rosan Perkasa Roslani di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Peristiwa itu terekam kamera wartawan ketika Presiden Prabowo sedang memberikan keterangan pers. Pernyataan jari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ternyata juga mampu membuat heboh netizen di jagat maya. Dalam kunjungan Bahlil bersama Presiden Prabowo serta sejumlah pejabat ke Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Menteri Bahlil tertangkap kamera wartawan colek-colek Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Ruslani. Awalnya Presiden Prabowo menyebut rombongan baru saja meninjau rampasan negara dari 6 perusahaan swasta yang menyalahi aturan. Ketika Prabowo membahas kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah akibat tambang ilegal, saat itulah jari Menteri Bahlil mencolek Rosan. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun. Ini kita hentikan. Saya ucapkan terima kasih. Namun hingga kini makna colekan Bahlil ke Rosan masih menyisakan penasaran warganet karena belum ada keterangan dari kedua belah pihak. Tim Liputan iNews melaporkan.